Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kasus persamaan gerak. Nah, dalam gerak lurus, ada kalanya variabel gerak lurus yaitu jarak atau posisi, kecepatan, dan percepatan diketahui dalam bentuk persamaan dalam waktu. Misal ya, S ya, posisi suatu benda dinyatakan dalam waktu ya sebagai T kuadrat tambah 2T kurang 3 misalnya. Jadi posisi benda berubah terhadap waktu. Nah, ketika kita ingin mencari persamaan kecepatannya terhadap waktu dan persamaan percepatan terhadap waktu, maka kita akan menggunakan tools matematika ya. Tools matematika atau matematika yang akan kita gunakan di sini adalah diferensial atau bahasa lainnya turunan dan integral. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum mempelajari bab ini di matematika, itu sebaiknya dipelajari dulu. Ya, di sini kita akan menggunakan kita hanya menggunakannya saja, kita tidak mempelajari ini karena ini adalah matematikanya. Ini salah satu prasyarat untuk mempelajari fisika, yaitu belajar diferensial atau turunan dan belajar integral. Oke, seandainya di sini kita udah buat urutan S, V, dan A ya. Jadi kalau diketahui S ditanyanya V, diketahui V ditanyanya A, ini artinya turun ya. Kalau turun kita pakai turunan atau diferensial tadi. Sementara kalau dari A ya, dari A ditanyanya V atau V ditanyanya S, maka kita pakai integral. Ya, yang lambangnya itu seperti cacing ini ya. Nah, secara umum penulisannya ya, kita tahu V sama dengan delta S per delta T. Nah, dalam bentuk diferensial kita bisa tuliskan V sama dengan ds per dt. Gitu ya. Kemudian A kita bisa tuliskan sebagai delta V per delta T. Ya, secara diferensial kita bisa tulis A sama dengan dv per dt. Nah, ini bacanya adalah V sama dengan ds per dt. Ini artinya kita baca turunan S terhadap waktu atau T gitu ya. Jadi kecepatan itu turunan pertama S terhadap waktu. Sementara percepatan ini turunan kecepatan gitu ya. Percepatan itu adalah turunan kecepatan V terhadap waktu T. Nah, jadi simpelnya adalah S ke V itu sekali turun berarti V turunan pertama S. A dari V ke A itu sekali turun berarti A turunan pertama V. Nah, dengan bahasa lainnya A itu turunan kedua dari S. Gitu ya. A turunan kedua dari posisi karena dari S ke A itu 2 kali turun. Atau kalau kita buat gitu ya. Dari sini kita bisa lanjutkan gitu ya. Dari sini kita lanjutkan A sama dengan D per dt dikali. Nah, V dikali V kan jatahnya. Jadi D per dt ini kan masih ada V ya. Nah, tapi V-nya kita udah tahu tadi nilai V apa? Nilai V itu ds per dt. Maka kita kalikan dengan si V. V-nya adalah ds per dt. Maka kita akan memperoleh d kuadrat S per dt kuadrat. Ya, ini maknanya adalah A turunan kedua dari S. Jadi maknanya adalah A turunan kedua dari posisi ya, tentu turunannya terhadap waktu. Nah, itu caranya ya. Nah, untuk proses turunan dan proses integralnya teman-teman bisa mempelajarinya dari ilmu tentu dari referensi-referensi buku matematika ya. Bagaimana cara diferensial atau turunan dan integral kalau teman-teman belum belajar. Nah, selanjutnya kalau kita balik ya, untuk mendapatkan bentuk integralnya, kalau kita balik ya, kita tuliskan dulu
Kalau yang atas tadi bentuk integral, bentuk turunan, sekarang bentuk integral. Jadi dari V sama dengan ds per dt, ya kita bisa buat menjadi ds sama dengan V kali dt. Kita integralkan kiri dan kanan, ya kita integralkan kiri, kita integralkan kanan. Maka kita akan memperoleh, ya integral ds itu s, ya integral V dt. Nah ini maknanya adalah S integral dari si V terhadap T. Nah inilah yang saya maksudkan tadi, bahwa kalau diketahuinya V ditanya S, maka kita naik, ya. Jadi makanya sering disebut integral itu adalah anti turunan. Nah sebaliknya kalau kita punya A sama dengan dV per dt, kita balik, ya dV sama dengan A dt, ya A dt. Maka kita integralkan kiri dan kanan sama seperti sebelumnya. Kita akan memperoleh V sama dengan integral A dt, ya. Ini bentuk dari integral V. Oke, begitu teman-teman untuk konsep persamaan gerak. Jadi kalau diketahui S, V, dan A dalam variabel T misalnya, maka kita bisa mengintegralkan atau menurunkan, mendiferensialkannya sesuai dengan kebutuhan kita.